dipanggil Marco dari Fakultas Vokasi Mekatronika dari Prodi Mekatronika dengan NIM 201113051. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor yang berada pada rice cooker, yaitu sensor DS18B20. Sebelum lebih lanjut, saya menjelaskan tentang sensor DS18B20 yang ada pada rice cooker. Lebih baik kita mengenal terlebih dahulu apa itu sensor. Sensor adalah perangkat yang menerima dan mengukur input fisik dari lingkungannya dan mengubahnya menjadi data yang dapat diinterpretasikan oleh manusia maupun oleh mesin. Sensor mengubah sinyal fisik atau sinyal kimia menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan oleh komputer. Umumnya sensor dibentuk dari transducer yang telah mengubah besaran fisik atau besaran kimia tersebut menjadi bentuk lain terlebih dahulu. Jadi sensor tidak bekerja berdasarkan perintah atau instruksi dari sistem maupun dari manusia, melainkan karena menerima trigger atau pemicu dari luar. Pada saat ini sensor tersebut yang telah dibuat dengan ukuran yang sangat kecil dengan orde nanometer. Ukuran yang sangat kecil ini yang sangat memudahkan pemakaiannya dan menghemat energi. Sebelum itu kita harus juga mengenal komponen-komponen yang ada di rice cooker. Apa saja komponen yang ada di rice cooker? Salah satunya yaitu contoh yang pertama adalah saklar. Saklar ini berfungsi untuk merubah mode dari penanak menjadi penghangat. Begitupun sebaliknya, atau limit switch. Atau saklar sentuh ini bila dilihat bentuknya seperti persegi panjang hitam yang memiliki 3 kontak hubung komen NO dan NC. Dalam sebuah rice cooker, NO digunakan untuk metode penghangat dan kontak hubung NC digunakan untuk mode pemanas. Selanjutnya yaitu T1, thermostat 1, berbentuk seperti tabung yang di dalamnya terdapat magnet dan pegas, berfungsi sebagai merubah hubung listrik dari mode pemanas menjadi penghangat melalui limit switch. Alat ini juga berproteksi bila nasi di dalamnya sudah matang dan suhu sudah melebihi 100 derajat Celcius. Selanjutnya itu HT1, cache heater atau elemen pemanas. Alat ini berfungsi untuk memanaskan suhu di dalam sampai air menguap. Daya yang digunakannya pun cukup besar, yaitu 300 sampai 400 watt. Selanjutnya ada T2 thermistor, berfungsi untuk menjaga suhu di dalam rice cooker agar tetap dalam suhu 80 derajat Celcius dalam mode penghangatan. Selanjutnya yaitu HT2 heater atau elemen penghangat juga. Heater yang kedua ini berbentuk seperti kabel yang dibungkus kertas aluminium sehingga menempel mengelilingi ruangan dan bagian tutup rice cooker. Heater ini juga berfungsi untuk penghangat nasi. Selanjutnya ada L1 dan L2. Lampu indikator sebagai sinyal bagi manusia dalam mode apakah sebuah rice cooker ini bekerja atau tidak. Yang pertama adalah cara kerja dari rice cooker sendiri, yaitu terdiri dari cara kerja yang pertama adalah sensor panas disusun paralel dengan bimetal pada posisi cooking, berarti saklar cooking akan menghubungkan arus listrik ke elemen pemanas sehingga proses penanakan nasi berlangsung. Yang kedua, bila nasi sudah masak maka saklar cooking akan membuka. Hal ini terjadi karena sensor panas bekerja dan bekerjanya sensor disebabkan oleh panas yang diterima oleh magnet, sehingga struktur kemagnetannya pun tidak teratur sehingga
sifat kemagnetannya mengecil atau menghilang. Bersama dengan itu, tuas bergerak turun memutuskan arus listrik yang melalui saklar cooking atau melalui proses cooking sampai selesai. Pada kondisi ini proses warming berlangsung, yaitu dengan adanya bimetal atau termostat yang bekerja memutus dan menghubungkan arus listrik sehingga periodik ke elemen panas. Setting suhunya lebih rendah daripada sensor magnet sehingga nasi tetap hangat. Lalu lanjut di wiring yang ada di rice cooker. Wiring pada rice cooker bisa dilihat seperti gambar berikut. Spesifikasi sensor pada rice cooker yaitu rice cooker menggunakan sensor DS18B20 dengan penjelasan sensor DS18B20 adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu ruangan yang merupakan jenis seri sensor terbaru dari keluaran produsen Maxim. Sensor ini dapat mendeteksi suhu dari minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius dengan tingkat keakurasian plus minus 0,5 derajat Celcius dan dengan resolusi 9 sampai 12 bit. Sensor ini merupakan salah satu jenis sensor suhu yang unik. Apabila terdapat banyak sensor yang disusun secara paralel, data dari keluaran setiap sensor tersebut dapat dibaca hanya dengan menggunakan satu kabel data atau one wire saja. Lalu input yang digunakan pada rice cooker adalah input yang berasal dari energi listrik yang disalurkan melalui kabel menuju komponen yang lain, lalu menuju ke sensor sehingga sensor bisa bekerja. Lalu dari proses penggunaan dari rice cooker sendiri yaitu bila kita mau melakukan penanakan nasi, lakukanlah sesuai petunjuk yang ada dalam buku panduan. Masukkan air dan beras sesuai keperluan. Ketika tuas atau saklar ditekan ke bawah, maka mode penghangat berubah menjadi mode pendingin atau mode pemanas. Karena magnet pada termostat menempel pada bagian pemanas yang terhubung langsung ke ruangan tempat nasi dimasak. Ketika air dalam ruangan pemasakan habis, maka suhu akan naik lebih dari 100 derajat Celcius. Magnet dalam termostat akan melemah dan tertarik oleh pegas yang memiliki gaya yang lebih kuat dibanding magnet yang terkena panas tadi.
dan lebih lemah dibanding magnet dalam keadaan dingin. Ketika itu, tuas akan menekan tombol sentuh limit switch atau saklar sentuh dan akan memindahkan sambungan NC ke sambungan NO. Otomatis aliran arus listrik pada case heater atau elemen pemanas dan lampu indikator merah akan putus dan akan menghubungkan arus dengan elemen penghangat dan lampu indikator kuning. Dan setelah itu selesai dari tugas rice cooker ini sendiri. Dan pada waktu kita menanak nasi, saklar akan terhubung dengan elemen pemanas utama. Arus listrik langsung menuju ke elemen utama dan lampu rice cooker menyala. Ketika suhu pemanas mencapai maksimal dan nasi sudah matang, maka termostat trip atau magnet otomatis langsung menggerakkan tuas sehingga posisi saklar jadi berubah, mengalirkan listrik menuju ke elemen penghangat nasi melewati termostat. Pada posisi penghangat, ketika suhu termostat sudah maksimal, arus yang menuju ke elemen penghangat akan terputus otomatis. Begitu pula ketika suhu pada termostat berkurang, maka otomatis arus menuju elemen penghangat akan terhubung kembali secara otomatis. Dan proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Lalu output yang dihasilkan oleh input energi listrik akan menjadi beras yang sudah dimasak menjadi nasi yang siap untuk dimakan. Sekian dari saya mengenai video yang membahas tentang sensor yang bekerja pada rice cooker. Maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bukan dari saya saja tapi untuk orang lain juga. Sekian dari saya dan terima kasih.